setiap sejarah, entah itu universe purbakala dan universe tradisional, itu berjalan di realnya masing-masing, jangan dicampur adukkan, pasti nggak akan ketemu. Akhirnya muncullah sejarah otak-atik gaduk, barulah ada niatan, ya, ada niatan Ken Angrok untuk merebut Gendedes, ya, merebut Gendedes dari tangan Tunggul Ametung. Nah, dari situlah lahirlah kerajaan Singasari. Sebenarnya Ken Angrok sendiri keturunan dari Janggala, yaitu Prabu Girinata yang dijelaskan di dalam Serat Kakawin Negara Kertagama, juga dijelaskan di dalam Prasasti Mula Malurung. Nama beliau nama ayah Ken Angrok di dalam Kakawin Negara Kertagama bernama Girinata. Kita sudah di dalam museum dan saya mau ajak teman-teman semua ngeliat-liat apa yang ada di dalam Museum Singasari. Nah, mungkin pertama kita dari sini dulu, bagian area depan. Ini ada semacam gambar-gambar ya? Ya, visualisasi. Ya, visualisasi yang menceritakan tentang kehidupan di Kerajaan Tumapel atau Singosari. Oke, mungkin boleh sedikit dijelaskan nggak apa yang ada di sini? Jadi ini sebenarnya bukan data primer, ya, juga bukan sumber yang valid, karena ini adalah karya sastra yang dinamakan Panji Margasmara. Margasmara itu sebenarnya menggambarkan marga itu jalan, semara itu cinta. Sebenarnya itu hanyalah kiasan. Jalan menuju cinta. Cinta siapa ya? Cinta Ken Angrok kepada Gendedes, seperti itu. Jadi ini tapi dengan data-data seperti ini atau visualisasi seperti ini, ya termasuk bisa mengangkat lah ya tentang budaya kita, budaya Malang, Singhasari itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Tapi sedikit bertanya Ki ya, kenapa ya jadi ini Ini kalau ini dari kisah berdasarkan apa namanya, Babat ya, Babat Tanah Jawa? Bukan Babat Tanah Jawa, tapi kisah serat karangan Pujangga. Era Mataram yang menuliskan tentang perjalanan atau silsilah raja yang ada di Singasari. Pada waktu itu kan belum ditemukan data-data artefak yang di Singasari, makanya para pujangga era itu menuliskan berdasarkan imajinasi beliau sendiri. Sehingga terlanjur kita juga di sekolah diajarkan versi yang karangan itu ya. Jadi gini, kalau untuk kita mempelajari tentang sejarah Singhasari melalui manuskrip atau melalui data-data primer seperti prasasti, seperti Tamra Rontal, kita pasti akan tarik ke belakang, dari mana Singhasari itu. Ternyata Singhasari itu juga anak turun dari kerajaan Jenggala dan Pangjalu ketika Kahuripan pecah menjadi dua. Kahuripan ada di Sidoarjo atau Janggala beribu kota di Wewatanmas, dan Pangjalu itu ada di Kediri beribu kota di Daha. Nah, dari situlah lahirlah kerajaan Singasari. Sebenarnya Ken Angrok sendiri keturunan dari Janggala, yaitu Prabu Girinata yang dijelaskan di dalam Serat Kakawin Negara Kertagama, juga dijelaskan di dalam Prasasti Mula Malurung. Nama beliau nama ayah Ken Angrok di dalam Kakawin Negara Kertagama bernama Girinata atau penguasa gunung. Oke, tahan dulu Ki, nanti cerita lagi di dalam. Ini apa ini Ki? Kalau boleh tahu, maksudnya ini baru atau tua ini ya? Era kapan ini? Ini sebenarnya saya juga belum tahu, tapi ini peninggalan Bupati Malang. Oke, Bupati Malang. Bupati Malang dulu. Oke, kita lanjut. Kidung Banjir. Ini apa? Sama, ini silsilah yang menurut serat, ya tahu? Yang menurut serat, bukan data primer, yang menurut serat Panji Margasmara tadi, berdasarkan imajinasi para pujangga. Nah, kalau ini sumbernya para raton. Oh, ini valid kalau ini ya? Ini valid.
Oke. Jadi Genealogi para penguasa di Majapahit. Majapahit mulai dari ini raja pertama Kertarajasa Jayawardhana atau Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya. Nah, jadi guys, dalam mengenali dan mempelajari sejarah, kita harus mengerti bahwa setiap kisah itu ada sumber. Harus Ada kita sumber. mesti ngerti sumbernya dari mana. Benar. Gitu, apakah itu valid atau tidak, dan itu dari catatan siapa atau peninggalan apa. Jadi gini Mas, kita mempelajari catatan sejarah itu ada dua. Satu, universe purbakala. Dua, universe tradisional. Universe purbakala itu berdasarkan prasasti, tamra, terus rontal ditulis waktu itu. Itu purbakala. Jadi sebagai sumber primer. Sedangkan universe tradisional adalah sekunder karena itu ditulis ratusan tahun setelah kejadian. Biasanya dikarang oleh imajinasi para pujangga. Jadi kalau bersejarah, biarlah setiap sejarah, entah itu universe purbakala dan universe tradisional, itu berjalan di realnya masing-masing. Jangan dicampur adukkan, pasti nggak akan ketemu. Akhirnya muncullah sejarah otak-adik gaduk. Tapi ini nggak bisa dibilang tutur, atau mungkin sumbernya dari tutur lalu berubah menjadi satu catatan maksudnya. Jadi justru orang dulu mencatat dulu, ya toh, dipelajari waktu itu, setelah itu dituturkan. Makanya wong tuturan, nama tuturan ada yang ditambahi, ada yang tuturan. Begitu ya guys ya. Kita lanjut ke dalam guys, lebih seru lagi. Nah, ini ada ilustrasi gambaran kehidupan di Kerajaan Tumapel atau Singasari. Di sini ada Tunggul Ametung ya, dengan Ken Dedes, selalu ada gambaran peristiwa Ken Angrok memesan keris dengan Empu Gandring sampai peristiwa pembunuhan. Nah, cuman mungkin ini kan kita bicara sejarah, ada berbagai macam sumber ya Ki ya. Ini kalau yang kira-kira bisa jelaskan, ini versi sumber apa ini? Ini versinya sumber Pararaton. Sumber Pararaton. Iya, Serat Pararaton atau Kakawin Pararaton. Sebenarnya dengan bahasa, bukan bahasa Jawa Tengah, tapi bahasa peralihan, yaitu bahasa Kawi ke bahasa Jawa. Tapi kalau kita ngambil sumber yang lebih tua lagi, ada versi lain nggak? Kita nggak menemukan tentang sejarah ini. Malah nggak ada. Nggak ada di prasasti, nggak ada. Oke, mungkin boleh diceritakan Ki, kalau versi yang sebenarnya ya secara otomatis ini seolah kontra atau bersinggungan dengan ilustrasi ini. Tapi nggak apa-apa, ini kan bukan pendapat pribadi, tapi apa yang pernah tercatat dan kita bisa baca dari Rontal Pararaton. Kan ini adanya Dahyang Logawe, guru dari Ken Angrok. Ini Ken Angrok. Ken Angrok ini ketika diangkat menjadi nah ini Akuwu Tunggul Awetung. Sedangkan Ken Angrok diangkat menjadi prajurit. Nah, Ken Angrok kenapa bisa terpukau dengan Ken Dedes? Di sebelah siapa itu? Ini yang tengah. Ya, yang di sebelah siapa itu? Yang Logawe. Oh, Logawe itu ya. Mendaftarkan lah istilahnya. Iya. Resi. Setelah ya kejadian mencintai sampai terpikat dengan Ken Dedes, barulah ada niatan Ken Angrok untuk merebut Ken Dedes. Ya, merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung. Oleh karena itu, Ken Angrok pergilah ke Tlogomas atau Kaharuman. Menemui Bangu Samparan, ayah angkatnya, dan disitulah meminta restu ingin memperistri Ken Dedes. Baru setelah itu diperintah ke Empu Gandring untuk memesan keris. Ini memesan keris. Setelah sebenarnya kerisnya sudah jadi ya, tapi belum dirangka, belum diberi warangka. Karena bukan hampir jadi. Enggak, bukan. Sebenarnya sudah jadi. Kalau yang versi di ilustrasi ini belum jadi. Jadi kalau kita bicara yang sebenarnya ya menurut sudah jadi tapi belum ada warangka, belum dibuatkan. Jengkel Ken Angrok lalu dibunuhlah Empu Gandring. Dan tentunya kalau versi yang catatan yang lebih tua, literasi yang lebih tua, tidak ada peristiwa pembunuhan ini ya? Iya, kalau di prasasti tidak ada. Bisa saja ini adalah sebuah filsafat atau
kata orang Jawa itu tembung sanepan kan seperti itu. Nah ini ini kayaknya siasat yang dengan kebo ijo. Nah, bener, kebo ijo. Akhirnya kan saking bagusnya kerisnya toh, diiming-iming dengan keris Empu Gandring, lalu kebo ijo tertarik dengan keris Empu Gandring. Akhirnya kan diambil keris Empu Gandring untuk membunuh Tunggul Ametung. Ya untuk membunuh Tunggul Ametung, tapi yang membunuh tetap Ken Angrok toh. Tetap Ken Angrok yang membunuh. Cuman yang dituduh adalah kebo ijo karena kerisnya sudah diketahui oleh teman-temannya seperti itu. Ini berarti kebo ijo yang menjadi tersangka. Ya, ini membela diri. Membela diri akhirnya mengadakan perlawanan. Nah, akhirnya ini Ken Arok bunuh kebo ijo. Kebo ijo dan barulah ini toh ada diangkat sebagai menggantikan Tunggul Ametung karena sudah mati kan Tunggul Ametung. Nah ini melalui setelah Ken Angrok menjadi raja melalui agresi militer ya seperti sekarang, pemekaran wilayah untuk mengangkat Tumapel. Tapi kalau namanya serat apa itu yang menceritakan versi yang lebih tuanya maksud saya, yang menceritakan tentang beliau Ken Angrok? Ken Angrok itu kalau di negara Kertagama ya memang Raja Singasari, Raja Tumapel, cuman cerita-cerita seperti ini belum ada. Karena prasasti itu biasanya yang ditulis kebaikan-kebaikan raja, terus ditulis tentang pengangkatan jabatan seperti itu, Mas. Hanya Tumapel, hanya sumber Pararaton yang benar-benar ditulis. Mungkin dari sang penulis itu nggak mau menutup-nutupi kejadian seperti itu. Tapi kan itu Pararaton, jadi sumber tulis bukan prasasti seperti itu. Nah, coba kita di sana. Ini miniatur ini ya candi Singasari ya? Ini Candi Singasari. Candi Singasari atau disebut Caitya. Yang belum pernah main-main guys, main-main ke Malang, Singosari, kunjungi candi-candi. Ini Candi Jajagu. Kalau kamu orang Malang belum pernah ke Candi Singosari sih keterlaluan. Ini Candi Jajagu. Di dalam prasasti Manjusri disebut Jinalayapura. Nah ini Candi Kidal. Candi Kidal. Yang disebut sebagai Pendarmaan Anusanata atau Anusapati, putra dari Ken Dedes setelah Raja Ken Angrok atau Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Ya, kita lanjut lebih dalam lagi. Ini bisa kelihatan nggak ya? Ini prasasti Singasari. Coba Ki, bisa nggak dibaca sedikit ini? Ini kan Kirakso kan mengajarkan aksara Kawi. Ya. Ini berarti Kawi ya maksudnya? Aksara Kawi. Kawi apa nih? Tumapel. Era Majapahit ini. Oh ini aksara Kawi era Majapahit. Nah. Mungkin boleh sedikit Ki, dibacakan. Ya. Ini tanda tidak usah dibaca. Oke. Isaka Saiwu ruang atus 14 Jiestamasa Irika Dewasani Kamoktan Paduka Batara Sang Lumah Ri Sewa Siwa Buddha. Jadi artinya Isaka di tahun Saka 1214 bulan Jiestamasa sekitar bulan antara Maret dan April, Irika Dewasani ketika itu Kamoktan meninggal dunia, Paduka Batara adalah Raja Kertanegara, Ri Siwa Buddha menuju Siwa Buddha karena keyakinan era Majapahit itu Siwa dan Buddha seperti itu. Keren guys. Jadi kalau kamu pengen bisa tahu sejarah Nusantara yang sebenarnya ya ini harus bisa baca. Udah bisa baca baru boleh ngomong. Nah, kita ngomong ada sumber primernya gitu ya, ada fakta lah, kita bicara dari fakta gitu, bukan ngarang asumsi atau apa penglihatan supranatural. Terus saya teruskan lagi, sebenarnya prasasti ini ditulis era Majapahit, yaitu atas perintah Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani kepada
Pumada sang Jirnodara membangun Candi Singasari untuk menghormati Prabu Kertanegara beserta 7 Saptarsi atau 7 Brahmana yang telah membantu Raja Kertanegara, seperti itu. Mantap. Oh ini sisa-sisa. Nah ini yang ada di Candi Sri Gading. Oh. Nah, yang kemarin jenengan ke sana. Ini masih ada. Ini bukan yang ayo ini. Tapal batas. Oh. Beda loh. Nggak ada penguncinya loh. Ini apa ya? Ini ya mungkin ini bisa. Ini juga ditemukan yang di dalam itu loh. Oh iya, Ya kan ada kayak ada sumur. Iya. Itu kalau itu lingga bukan? Ah itu lingga. Lingga itu ya. Ah. Oh iya. Iya ada. Enggak, ini pasangan dari lingga yang Yoni yang ada di sana bukan? Belum tahu ya. Belum nggak tahu. Ya, oke. Oh ini yang versi besarnya nih guys. Nah, ini. Inilah Prajnya Paramita. Prajnya Paramita ini Prajnya Paramita ini sebenarnya ada 2 versi. Ada yang mengatakan ini adalah arca dari Kendedes, ya. Ada juga yang mengatakan arca dari Tribuana Tunggadewi. Oke. Yang benar yang mana kita tidak tahu karena pada waktu itu kan banyak toh ahli-ahli sejarah yang mempunyai persepsi pendapat masing-masing. Tetapi sebenarnya arca Prajnya Paramita ini adalah kasogatan atau penganut Buddha. Ini berarti ditemukan kembali Iya. tahun 1815 kurang lebih. Dan ada lagi yang bagus yang masih utuh di Munas, di Museum Nasional. Ini kan replika. Saya rasa cukup ya. Oke. Udah banyak yang kita jelasin. Oke guys, saya rasa cukup sekian. Buat teman-teman, ayo mari berkunjung ke Singosari. Ada banyak candi di sini dan juga ya salah satunya ini ya, Museum Singasari di Malang Raya. Ini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari mulai era Kanjuruhan, abad Kanjuruhan 67 sampai Majapahit masih ada. Iya, luar biasa. Semoga ya banyak teman-teman yang juga tergerak untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah leluhur kita, karena itu bentuk kekayaan bangsa kita yang patut kita banggakan. Ya. Pesan dari saya untuk para generasi, hayuwata kita alupa ri inani sakretining Tuhan tanguni, yang artinya janganlah engkau melupakan akar budaya leluhurmu. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu. Rahayu.